Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinar lembutnya menembus sela-sela genting rumah sederhana yang ditempati Bayu bersama istrinya, Sari, dan anak sematawayangnya, Arga. Rumah itu kecil, berdinding sebagian tembok dan sebagian papan, dengan cat yang mulai pudar di beberapa sudut. Meski sederhana, rumah itu penuh dengan cerita perjuangan. Bayu, seorang pria berusia 30-an, membuka mata lebih cepat daripada sang istri dan anaknya. Ia sudah terbiasa bangun pagi. Bahkan sebelum ayam jantan berkokok, rutinitasnya selalu sama. Merapikan kasur tipis yang mereka tiduri bersama. Lalu keluar ke dapur kecil untuk mencuci muka dengan air sumur yang dingin. Setelah itu, ia duduk di kursi kayu yang sudah berderit karena usia, mengenakan jaket hijau lusuh yang menjadi ciri khas pekerjaannya sebagai ojek online. Bagi Bayu, hidup adalah tentang berusaha keras demi keluarganya. Ia bukan orang yang banyak bicara, apalagi mengeluh. Namun, garis wajahnya, tatapan matanya, dan langkah kakinya yang berat sudah cukup menggambarkan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani setiap hari. Helm hijau yang tergantung di dinding rumahnya selalu menjadi pengingat bahwa hidupnya kini berpacu dengan waktu di jalanan kota. Setiap pagi, sebelum berangkat, Bayu selalu melihat wajah anaknya yang masih lelap di kasur tipis. Arga, bocah berusia 7 tahun, punya kebiasaan menggenggam mobile-mobilen plastik kesayangannya sambil tidur. Bayu tersenyum tipis, lalu membelai rambut anaknya perlahan agar tidak terbangun. Ia ingin anaknya tumbuh dengan pendidikan yang layak, dengan masa depan yang lebih baik. Bayu tidak ingin Arga merasakan pahitnya hidup yang ia jalani sejak muda. Sari, istrinya, bangun tak lama kemudian. Ia menyiapkan secangkir teh hangat dan sepotong singkong rebus. Menu sederhana yang hampir setiap hari mereka santap bersama. "Ya, jaga diri baik-baik di jalan, jangan terlalu memaksa kalau badan capek," ucap Sari sambil menyodorkan teh. Bayu hanya tersenyum, mengangguk, lalu meneguk perlahan. Kehangatan teh itu sedikit mengurangi rasa dingin pagi yang menusuk tulang. Motor butut berwarna hitam yang selalu menemaninya bekerja sudah menunggu di teras. Suaranya sudah tak lagi halus, knalpotnya kadang berasap, tapi bagi Bayu, itulah sahabat setianya. Ia menyalakan mesin, memasang helm hijau, lalu berpamitan dengan istrinya. "Doakan hari ini banyak rezeki, Bu, biar bisa bawa pulang sesuatu buat Arga." Kata-kata itu selalu ia ucapkan, seakan menjadi doa yang tak pernah putus. Hari-hari Bayu di jalanan penuh warna. Kadang ia mengantar penumpang ke kantor. Kadang ia mengirim makanan ke gudang gidang tinggi. Kadang pula ia hanya berputar-putar, menunggu order masuk. Di antara panas terik, hujan deras, dan polusi, Bayu tetap bertahan. Sebab, ia tahu tak ada pilihan lain. Pekerjaan ini bukan soal kebanggaan, tapi soal bertahan hidup. Namun, beberapa bulan terakhir, kabar tentang aturan baru dari pemerintah membuat hatinya resah. Bayu mendengar dari rekan-rekan sesama driver bahwa aturan itu bisa memperburuk kondisi pekerja harian. Banyak yang khawatir penghasilan mereka semakin dipotong, sementara biaya hidup terus melambung tinggi. Bayu, yang biasanya diam, mulai ikut memperhatikan. Ia memang tak mengerti detail hukum, tapi ia mengerti satu hal. Kalau aturan itu berlaku, keluarganya bisa makin sulit bertahan. Obrolan di warung kopi sederhana menjadi semakin panas setiap malam. Rekan-rekan ojolnya sering berkata, "Kita ini udah kerja mati-matian, kenapa makin diperas? Siapa yang mau dengar suara kita kalau bukan kita sendiri yang turun?" Bayu mendengarkan. Awalnya hanya diam, namun dalam hatinya ada suara kecil yang terus bertanya, "Apa aku hanya akan duduk diam sementara nasibku ditentukan orang lain?" Suatu hari, pesan berantai beredar di grup WhatsApp driver ojol. Isinya ajakan untuk ikut menyuarakan penolakan aturan itu di depan gedung DPR. "Besok kita kumpul. Kalau kita diam, nasib kita makin diinjak. Kalau kita bersuara, setidaknya mereka tahu kita ada." Begitu bunyi pesan itu.
Bayu membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu ikut demo berarti meninggalkan waktu untuk bekerja. Artinya, penghasilannya hari itu bisa hilang. Tapi ia juga tahu, jika aturan benar-benar disahkan, pengorbanannya hari itu tak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan bertahan-tahan yang mungkin menanti. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap wajah anaknya yang sedang belajar mengeja huruf. Hatinya bergetar. Kalau aku tidak berbuat apa-apa, bagaimana dengan masa depan anakku? Gumamnya pelan. Sari, istrinya, sempat mengingatkan. Ya, hati-hati kalau ikut rame-rame begitu. Aku takut ada apa-apa. Kamu kan cuma mau kerja, bukan cari masalah. Bayu tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Aku tahu, Bu. Aku juga takut, tapi aku nggak bisa diam. Bukan buat aku, tapi buat Arga nanti. Aku nggak mau dia hidup lebih susah dari kita. Keesokan paginya, Bayu bersiap seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk mengantar penumpang atau makanan. Ia mengenakan jaket hijaunya, memasukkan botol air, minum ke dalam tas, dan menaruh helm kesayangannya di tangan. Helm itu akan selalu menemaninya, melindungi kepala dari bahaya di jalan. Ia pamit kepada Sari dan Arga dengan senyum tipis. Meski dalam hatinya, ada rasa cemas yang sulit ia ungkapkan. Pulang cepat ya. Ya, jangan lama-lama, kata Arga sambil memeluk kaki ayahnya. Bayu mengelus kepala anaknya, menahan air mata yang hampir jatuh. Iya nak, ayah pulang cepat. Doain ayah ya. Dengan langkah mantap, Bayu keluar dari rumahnya. Suara motornya kembali meraung, menembus kesunyian pagi. Namun, kali ini tujuannya bukan mencari nafkah. Tujuannya adalah menuju gedung DPR, tempat ribuan orang lain juga akan berkumpul, semua dengan satu harapan, agar suara mereka didengar, agar hidup mereka tidak semakin terhimpit. Dan dari sinilah, kisah Bayu dimulai. Sebuah perjalanan yang awalnya penuh keyakinan, namun akhirnya meninggalkan sebuah helm hijau di jalan. Sebagai saksi bisu perjuangan seorang ayah yang hanya ingin masa depan lebih baik untuk keluarganya, Bayu melaju dengan motornya menuju pusat kota. Udara pagi yang biasanya terasa segar, kini bercampur dengan aroma debu dan asap kendaraan. Jalanan menuju gedung DPR tampak berbeda dari biasanya. Polisi sudah berjaga di banyak titik, beberapa ruas jalan ditutup, dan arus lalu lintas dialihkan. Di sepanjang perjalanan, Bayu melihat banyak orang berjalan kaki menuju arah yang sama. Ada mahasiswa dengan jaket alma mater, ada buruh dengan ikat kepala kain merah, ada juga sesama driver ojol dengan jaket berwarna hijau yang familiar di matanya. Ia memarkir motornya agak jauh dari gedung DPR, di sebuah gang kecil. Kalau bawa motor terlalu dekat, bisa-bisa susah keluar nanti, pikirnya. Dari sana, ia berjalan kaki mengikuti arus massa. Helm hijau yang biasanya ia kenakan, kini ia jinjing di tangan. Sementara tas kecil berisi air minum tersampir di punggung. Semakin dekat ke lokasi, suara teriakan semakin jelas terdengar. Yel-yel lantang menggema di udara, bercampur dengan suara peluit, tabuhan drum, bahkan pengeras suara yang dipasang di atas mobil komando. Tolak, tolak, tolak aturan yang menindas rakyat, teriak sekelompok mahasiswa. Bayu menatap mereka. Sejenak, ada rasa asing, tapi juga rasa kebersamaan yang mulai tumbuh. Ia bukan mahasiswa, bukan buruh, hanya seorang pekerja harian yang kebetulan hadir. Namun, entah mengapa hatinya ikut bergetar setiap kali suara teriakan itu menggema di sekelilingnya. Ribuan orang dari berbagai latar belakang bercampur. Ada yang membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk rakyat kecil." Ada pula yang hanya berdiri dengan wajah penuh amarah. Bayu berdiri agak di belakang, mencoba mengamati. Ia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Ia tidak terbiasa berteriak lantang, tidak terbiasa mengangkat poster, apalagi berhadapan langsung dengan aparat. Tapi ketika seseorang di dekatnya berteriak, ia spontan ikut mengangkat tangan, meski suaranya tidak sekeras yang lain. Matahari semakin tinggi, suhu udara kian panas. Keringat mulai bercucuran di dahi Bayu. Namun, semangat massa membuat rasa lelah itu seakan terlupakan. Ia melihat banyak orang yang rela berdesakan hanya untuk menyuarakan keresahan mereka. Bayu tersenyum getir. Ternyata bukan cuma aku yang merasa hidup makin berat, gumamnya. Di kejauhan, barisan polisi berdiri, rapat dengan tameng besar, menutupi tubuh mereka. Wajah-wajah tegang terlihat jelas. Gas air mata, pentungan, dan kendaraan taktis sudah diparkir tidak jauh dari situ. Bagi orang seperti Bayu, pemandangan itu cukup menakutkan. Namun,
Ia berusaha menenangkan diri. Aku datang bukan untuk bikin masalah. Aku hanya ingin mereka tahu aku ada. Batinnya. Tiba-tiba, orasi dari mobil komando terdengar semakin lantang. Seorang mahasiswa dengan suara bergetar berteriak, "Kita di sini bukan untuk kekerasan. Kita di sini untuk menuntut keadilan. Jangan biarkan mereka yang duduk di kursi empuk itu buta dan tuli terhadap penderitaan kita." Suara itu membuat bulu kuduk Bayu merinding. Kata-kata sederhana itu menusuk langsung ke hatinya. Ia merasa seolah-olah kalimat itu ditujukan kepadanya. Seorang rakyat kecil yang setiap hari bekerja keras hanya untuk sekadar bertahan hidup. Kerumunan mulai semakin padat. Dorong-dorongan kecil terjadi. Bayu, yang berdiri di barisan tengah, ikut terdorong ke depan. Nafasnya terasa sesak. Tapi, ia berusaha bertahan. Ia melihat seorang rekan ojol yang ia kenal sedang mengibarkan jaket hijaunya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Ojol juga rakyat, ojol juga manusia." Bayu spontan mengangguk. Ia tak ikut berteriak, tapi dalam hatinya ia menyetujui setiap kata itu. Waktu berjalan semakin lama, suasana semakin panas. Beberapa massa melempar botol plastik ke arah aparat, meski sebagian lain berusaha menenangkan. Polisi mulai bersiaga lebih ketat. Ketegangan terasa semakin nyata. Bayu merasa cemas, tapi tubuhnya tetap terpaku di sana. Ia ingin mundur, tapi langkahnya seakan tertahan oleh gelombang massa di belakangnya. Ia hanya bisa mengikuti arus. Tiba-tiba, suara letusan terdengar. Seketika udara dipenuhi asap putih pekat. Gas air mata dilepaskan ke arah massa. Bayu panik, matanya perih, tenggorokannya terbakar. Nafasnya terasa semakin sulit. Orang-orang di sekitarnya mulai berlarian. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang berteriak kesakitan. Ada pula yang berusaha menolong rekannya. Bayu menutup mulut dan hidung dengan jaketnya, lalu mencoba menyingkir dari tengah kerumunan. Namun, dalam kepanikan itu, ia melihat seorang mahasiswa muda jatuh tepat di depannya. Tubuh pemuda itu kejang, matanya terpejam, mulutnya mengerang lemah. Bayu refleks menghentikan langkahnya. Ia berjongkok, mencoba mengangkat tubuh pemuda itu. "Bangun, Dek, ayo bangun. Kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara serak. Helm hijau yang sejak tadi ia jinjing diletakkannya di tanah, agar kedua tangannya bebas menolong. Bayu berusaha keras menarik tubuh pemuda itu, menyeretnya menjauh dari asap tebal. Keringat bercucuran, matanya pedih, tapi ia tetap bertahan. Di tengah hiruk-pikuk, ia lupa akan dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan orang lain. Sementara itu, situasi makin kacau. Teriakan menggema di segala arah. Massa berlarian tanpa arah, polisi mendorong barisan, kendaraan aparat mulai bergerak maju. Dalam sekejap, jalanan di depan gedung DPR berubah menjadi lautan kekacauan. Bayu, dengan tubuh yang sudah lelah, masih mencoba menolong pemuda itu. Ia tahu setiap detik begitu berharga. Namun, justru pada momen itu, bahaya yang lebih besar datang menghampiri. Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil polisi yang melaju kencang, mencoba menembus kerumunan. Bayu, yang sibuk mengangkat pemuda itu, tidak menyadari ancaman itu semakin mendekat. Dan disinilah titik awal tragedi itu akan terjadi. Suasana di depan gedung DPR semakin kacau. Asap gas air mata memenuhi udara, membuat pandangan kabur dan pernapasan terasa tersengal. Jeritan bercampur dengan suara teriakan. Langkah kaki yang berlari ke segala arah menimbulkan kepanikan massal. Jalan raya yang biasanya dipenuhi deru kendaraan, kini berubah menjadi lautan manusia yang kacau balau. Di tengah kepanikan itu, Bayu masih berusaha menopang tubuh seorang mahasiswa muda yang terjatuh. Mahasiswa itu lemah, wajahnya pucat, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Bayu, dengan tubuhnya yang juga lelah dan matanya perih akibat gas air mata, tidak menyerah. Ia menunduk, memapah, dan mencoba mengangkat tubuh pemuda itu. "Bangun, Dek. Ayo kita keluar dari sini. Sebentar lagi kita sampai." Suara Bayu bergetar, tenggorokannya kering karena asap yang membuat dada sesak. Ia berjongkok lalu pemuda itu sejauh yang ia mampu. Helm hijau yang tadi ia jinjing, kini tergeletak di jalan, tak jauh dari kakinya. Helm itu diletakkan begitu saja, agar kedua tangannya bisa bebas menolong. Namun, kondisi di sekitarnya semakin berbahaya. Prison, aparat terdorong ke belakang. Massa yang panik terus mendorong ke segala arah. Situasi itu memaksa beberapa polisi yang berada di kendaraan mencoba keluar dari kerumunan dengan tergesa. Dari kejauhan,
terdengar suara mesin mobil dinyalakan. Deru mesin itu mengaum semakin keras, membuat orang-orang menoleh dengan kaget. Bayu tidak sadar bahwa sebuah mobil polisi melaju kencang ke arah kerumunan, mencoba mencari jalan keluar dari himpitan massa. Orang-orang di kiri dan kanan mulai menyingkir, sebagian berteriak memperingatkan. "Minggir, ada mobil, cepat minggir!" Suara itu memecah hiruk-pikuk. Namun tidak semua orang mampu merespons cepat Bayu. Yang fokus menolong pemuda itu, tidak menyadari bahaya yang semakin dekat. Kakinya tertanam di aspal. Kedua tangannya sibuk memapah tubuh lemah mahasiswa tersebut. Ia hanya mendengar samar-samar teriakan orang-orang, namun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia menoleh sedikit, sinar lampu mobil dan suara mesin keras menghantam pendengarannya. Seketika, segalanya terasa begitu cepat. Mobil itu melaju kencang, menghantam apapun yang ada di depannya. Tubuh Bayu yang belum sempat menyingkir tertabrak keras. Dentuman logam dan teriakan massa bercampur jadi satu. Tubuhnya terpelanting ke udara, sebelum akhirnya terhempas di atas aspal. Helm hijaunya yang tadi tergeletak di tanah terpental jauh, bergulir di tengah jalan, lalu berhenti dengan retak di salah satu sisinya. Massa terdiam sejenak, sebelum akhirnya jeritan pecah semakin keras. "Ada yang tertabrak? Ada korban! Tolong, tolong!" Suara itu menggema, membuat situasi semakin panik. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi dorongan massa dari belakang membuat langkah mereka tersendat. Asap gas air mata masih tebal, menambah kekacauan suasana. Tubuh Bayu terbaring di aspal. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Nafasnya terengah-engah, matanya setengah terbuka. Ia masih sempat menoleh, mencari helmnya yang tergeletak tidak jauh darinya. Namun pandangannya mulai kabur. Tubuhnya semakin lemah. Bayu berusaha berbicara, namun hanya suara lirih yang keluar dari bibirnya. Mahasiswa yang tadi ia tolong tersadar perlahan. Dengan tubuh lemah, ia menoleh dan melihat Bayu tergeletak di tanah. Matanya membelalak. Air mata bercampur dengan perih gas air mata yang masih menyengat. Ia berusaha merangkak mendekat, namun tenaganya terlalu sedikit. "Bang, bangun, bang, jangan tinggalin saya." Suaranya pecah. Namun Bayu hanya bisa menatap samar, seolah ingin berkata bahwa semuanya sudah ia lakukan sebisanya di tengah kerumunan. Beberapa driver ojol lain yang juga ikut aksi mulai mendekat. Mereka mengenali jaket hijau yang melekat di tubuh Bayu. "Itu Bayu, cepat tolongin dia!" teriak salah satu dari mereka. Dengan segala upaya, mereka mencoba menembus kerumunan untuk menggapai sahabat mereka yang terbaring tak berdaya. Helm hijau Bayu yang retak tergeletak di dekat tubuhnya menjadi saksi bisu. Benda itu masih berdebu, terinjak oleh orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri. Namun, di mata mereka yang melihat, helm itu bukan sekadar pelindung kepala. Helm itu adalah simbol seorang ayah, seorang suami, seorang pekerja keras yang datang. Bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan karena ingin memperjuangkan masa depan keluarganya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Sirena kendaraan terdengar di kejauhan. Namun suara itu justru terasa asing di tengah jeritan orang-orang. Bayu perlahan memejamkan mata. Nafasnya melemah. Tubuhnya kehilangan tenaga. Dalam detik-detik terakhirnya, ia mungkin teringat wajah istrinya yang selalu menyambutnya pulang, dan senyum anaknya yang menunggu di teras setiap malam di sekitarnya. Kerumunan masih bergejolak. Namun, di titik itu, di jalanan yang penuh asap dan teriakan, seorang pria sederhana telah jatuh. Tidak ada kamera televisi yang fokus padanya. Tidak ada pejabat yang peduli pada tubuhnya yang tergeletak. Yang tertinggal hanyalah helm hijau yang pekaket. Sebuah benda sederhana yang kini berubah menjadi simbol kehilangan. Beberapa rekan ojol akhirnya berhasil menarik tubuh Bayu ke tepi jalan. Mereka menggenggam tangannya, mencoba memberi semangat, meski mereka tahu nyawanya sudah sulit diselamatkan. "Sabar Yu, bertahan sebentar lagi." Namun Bayu tidak lagi merespons. Tubuhnya terdiam, wajahnya tenang, seolah akhirnya ia terbebas dari beban yang selama ini dipikul. Helm yang tertinggal di jalan itu kemudian diangkat oleh salah satu rekannya. Tangannya bergetar saat melihat retakan di sisi helm, bercampur dengan debu dan noda darah. Ia mengangkat helm itu tinggi-tinggi, lalu berteriak di tengah kerumunan. "Ingat dia, jangan biarkan perjuangan ini sia-sia." Massa yang melihat hanya bisa terdiam. Beberapa meneteskan air mata, sebagian lain mengepalkan tangan dengan amarah. Mereka sadar, di balik ribuan orang yang turun ke jalan, ada satu nyawa rakyat kecil, nyawa seorang ayah yang hanya ingin suara kecilnya didengar.
Dan di aspal yang dingin itu, helm hijau yang tertinggal menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan rakyat kecil seringkali harus dibayar dengan pengorbanan paling besar. Sore hari mulai menjelang, langit perlahan berubah warna menjadi jingga. Tanda senja akan segera tiba. Di rumah sederhana di pinggiran kota, Sari duduk di kursi kayu dekat pintu. Wajahnya terlihat resah. Sejak pagi tadi, ia tahu suaminya, Bayu, pergi bukan untuk bekerja seperti biasa. Bayu pergi untuk ikut aksi di depan gedung DPR. Sebuah keputusan yang ia ambil dengan berat hati. Sari sebenarnya ingin melarang, tapi ia mengerti alasan suaminya. Bayu ingin memperjuangkan masa depan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi terutama untuk anak mereka, Arga. Sejak siang, Sari bolak-balik ke teras, menatap jalanan sempit di depan rumah. Ia berharap suara motor hitam yang sudah ia kenal baik itu akan terdengar, membawa Bayu pulang dengan selamat. Namun, yang terdengar hanya suara anak-anak kecil berlarian di gang. Pedagang sayur lewat dengan pikulannya, dan motor-motor tetangga yang baru pulang kerja. Suara yang ia tunggu belum juga datang. Di dalam rumah, Arga, anak semata wayangnya, sedang duduk di lantai dengan mainan mobil-mobilan plastik yang sudah mulai aus. Sesekali, bocah berusia 7 tahun itu menoleh ke arah ibunya dan bertanya dengan polos, "Bu, ayah kok lama banget pulangnya? Biasanya jam segini udah ada di rumah." Pertanyaan itu membuat hati Sari semakin perih. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya penuh kecemasan. "Ayah lagi ada urusan, Nak, nanti juga pulang. Kamu, sabar ya, tunggu di sini," jawabnya lirih. Namun, suaranya terdengar bergetar, nyaris pecah. Waktu berjalan semakin lambat. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak keras, seolah menambah ketegangan suasana. Sari mencoba menenangkan diri dengan membereskan rumah, menyiapkan nasi dan lauk sederhana di meja. Biasanya ketika Bayu pulang, mereka makan bersama. Itu adalah momen kecil yang selalu ia syukuri setiap hari. Namun kali ini, meja makan yang rapi hanya menambah rasa hampa. Matahari semakin condong, senja semakin pekat. Lalu, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa di luar rumah. Sari menoleh. Dari balik pintu, ia melihat seorang tetangga datang. Dengan wajah panik, diikuti 2 orang driver ojol yang juga ia kenal. Wajah mereka muram, mata mereka sembab. Bu Sari, salah satu dari mereka, memanggil dengan suara berat. Tubuhnya gemetar, seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Sari langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sesuatu yang buruk akan disampaikan. "Ada apa, Mas? Kenapa wajah kalian begitu?" "Bayu mana? Suami saya di mana?" Suara Sari meninggi, penuh rasa cemas. Tangannya gemetar, matanya menatap tajam mencari jawaban. Orang itu terdiam sejenak, lalu menenduk. "Sabar, Bu. Sabar ya. Bayu tadi." "Bayu tertabrak mobil polisi waktu demo. Dia nggak selamat, Bu." Kalimat itu menghantam Sari seperti petir di siang bolong. Dunia seakan berhenti berputar. Kakinya lemas, tubuhnya terhuyung. Air mata langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak mungkin. Bayu nggak mungkin. Dia janji pulang. Isaknya pecah. Arga yang mendengar langsung berlari menghampiri ibunya. Dengan polos ia bertanya, "Bu, maksudnya apa? Ayah kenapa?" "Ayah kan janji pulang bawa ale-ale buat aku." Bocah itu menatap bingung, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Sari memeluk erat anaknya, menangis sejadi-jadinya. Ayahmu sudah pergi, Nak. Ayahmu nggak akan pulang lagi." Suaranya pecah, penuh rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia belum sepenuhnya mengerti arti kematian, tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat buruk. "Ayah nggak pulang lagi? Ayah nggak bisa temenin aku main lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Pertanyaan polos itu membuat tangisan Sari semakin pecah. Sementara orang-orang di sekitarnya hanya bisa menunduk menahan haru. Malam mulai turun. Rumah sederhana itu dipenuhi orang-orang yang datang memberi kabar, membawa doa, sekaligus rasa duka. Beberapa rekan ojol datang membawa helm hijau yang retak. Helm milik Bayu yang ditemukan tergeletak di jalan. Helm itu diletakkan di meja, menjadi simbol kepergian seorang ayah yang sederhana namun penuh keberanian. Sari menatap helm itu dengan mata bengkak karena menangis. Ia mengelus permukaannya yang pecah, seolah masih bisa merasakan hangat tangan suaminya di sana. Ini helm yang selalu dia pakai. Ini helm yang selalu menemaninya mencari nafkah. Kenapa sekarang helm ini yang pulang?
Bukan dia, tangisnya pecah lagi. Arga mendekat, memeluk helm itu dengan tubuh kecilnya. Ia seakan tidak rela melepaskan benda yang selama ini identik dengan ayahnya. Ayah, ayah jangan pergi. Aku masih butuh ayah. Suaranya lirih, membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan air mata. Tetangga dan reken-reken ojol mencoba menguatkan Sari. Mereka berkata, Bayu orang baik, Bu. Dia pergi dengan terhormat, dia menolong orang lain, bahkan sampai akhir hidupnya. Jangan sedih, Bu, dia akan selalu dikenang. Namun, kata-kata itu tak cukup untuk menghapus luka mendalam di hati seorang istri dan anak yang kehilangan sosok paling berharga dalam hidup mereka. Malam itu, rumah sederhana Bayu berubah menjadi tempat duka. Lilin-lilin kecil dinyalakan, doa-doa dipanj. Suasana hening, hanya isak tangis yang terdengar. Helm hijau yang retak tetap berada di meja, menjadi saksi bisu atas pengorbanan seorang ayah yang pergi terlalu cepat. Dan sejak malam itu, setiap kali Sari menatap helm tersebut, ia selalu teringat janji sederhana suaminya. Aku pulang cepat, doakan banyak rezeki, biar bisa bawa sesuatu untuk Arga. Janji itu tak pernah terpenuhi. Yang pulang hanyalah kabar duka, meninggalkan luka yang takkan pernah hilang. Matahari pagi muncul dengan cahaya yang pucat, seolah ikut berduka. Di sebuah tanah pemakaman sederhana di pinggir kota, tanah merah masih basah, ditingkahi aroma bunga melati dan mawar yang berserakan di atas gundukan makam. Nisan sederhana berdiri di ujungnya dengan nama Bayu Prasetyo terukir rapi. Di sekitarnya masih ada sisa jejak kaki para pelayat yang semalam baru saja mengantar kepergian seorang ayah, seorang suami, seorang sahabat. Sari berdiri di depan makam itu. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangisan yang tak kunjung berhenti sejak kabar duka itu datang. Ia mengenakan kerudung hitam yang sederhana. Tubuhnya tampak lemah, namun ia tetap berdiri, seakan tidak rela meninggalkan pusara tempat suaminya beristirahat. Di samping ia, Arga berdiri dengan wajah polos penuh kebingungan. Bocah itu masih menggenggam erat sebuah mobil-mobilan kecil, mainan yang biasa ia pamerkan setiap kali ayahnya pulang kerja. Kini, ia membawanya seolah ingin menunjukkan pada ayahnya. Untuk terakhir kali, Bu, ayah beneran tidur di sini. Nanti kalau ayah bangun, gimana caranya pulang ke rumah? Pertanyaan itu meluncur dari bibir Arga dengan kepolosan khas anak kecil. Sari terdiam, hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia berlutut, memeluk anaknya, lalu menjawab dengan suara yang bergetar. Ayahmu nggak tidur, Nak. Ayahmu sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Kita doakan saja, biar ayah tenang di sana. Arga menanduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak benar-benar mengerti arti dari kata-kata itu. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang berat di hati ibunya. Bocah itu lalu menaruh mobil-mobilannya di atas makam sambil berbisik lirih, Ayah, mainannya aku taruh di sini ya, biar ayah bisa lihat. Tangisan kecilnya membuat semua orang yang hadir tercekat. Beberapa tetangga yang ikut mendampingi tak kuasa menahan air mata. Rekan-rekan ojol yang hadir sejak awal juga terdiam dengan wajah muram. Bagi mereka, Bayu bukan hanya rekan kerja, melainkan juga saudara seperjuangan. Seorang yang selalu tersenyum meski hidupnya penuh kesulitan. Seorang yang tidak pernah mengeluh meski panas dan hujan. Menjadi sahabat sehari-hari di jalan. Selesai doa dipanjatkan, pelayat satu persatu pulang. Namun, Sari dan Arga masih betah duduk di samping makam. Seakan mereka takut kehilangan momen terakhir bersama. Bayu, seorang tetangga yang bijaksana, akhirnya mendekat dan berkata pelan, Bu Sari, ayo pulang dulu. Bayu sudah tenang di sini. Kalau ibu dan Arga sakit karena terlalu lama di sini, Bayu pasti sedih. Kata-kata itu membuat Sari perlahan berdiri, meski langkahnya terasa berat. Sesampainya di rumah, suasana duka masih terasa begitu kental. Ruang tamu dipenuhi kursi plastik, gelas-gelas teh manis, dan piring kue yang hampir tak tersentuh. Para tetangga silih berganti datang, membawa doa, sebagian membawa sembako, sebagian lagi hanya datang dengan tangan kosong, tapi hati penuh ketulusan. Sari hanya bisa mengangguk lemah setiap kali ada yang mencoba menghiburnya. Malam hari, setelah para tamu berangsur pulang, Sari duduk di ruang tengah bersama Arga. Di meja, helm hijau milik Bayu masih tergeletak, retak di bagian sampingnya. Lampu rumah yang redup membuat bayangan helm itu semakin jelas. Arga menatap benda itu lama sekali, lalu bertanya, Bu, kenapa ayah nggak bawa helmnya? Kan biasanya ayah selalu pakai. Sari menatap helm itu,
Air matanya menetes lagi. Helm ini sudah nggak bisa ayah pakai lagi, nak. Helm ini yang jadi saksi terakhir ayah waktu bekerja dan berjuang. Sekarang, biar helm ini kita simpan, jadi kenang-kenangan. Arga mengangguk pelan, lalu memeluk helm itu seakan sedang memeluk ayahnya sendiri. Tangannya yang kecil mengusap bagian yang retak, seolah ingin memperbaikinya. Kalau aku besar, nanti aku mau kerja juga kayak ayah. Aku mau pakai helm ini, biar ayah bisa temenin aku di jalan, ucapnya polos. Sari tersedak tangis. Ia memeluk anaknya erat-erat. Hati seorang ibu remuk melihat impian anaknya yang sederhana, namun syarat dengan luka. Hari-hari setelah itu berjalan berat. Sari kini menjadi tulang punggung keluarga. Ia menjahit pakaian seadanya untuk tetangga, menerima pesanan Kesel Koshilen demi menyambung hidup. Setiap malam, ketika rasa lelah memuncak, ia menatap foto Bayu yang terpajang di dinding. Senyum suaminya yang tulus membuatnya seakan mendapatkan kekuatan baru untuk bertahan. Sementara itu, rekan-rekan ojol tidak tinggal diam. Mereka sering datang ke rumah Sari, membawa beras, gula, dan kebutuhan pokok. Mereka tahu Bayu adalah salah satu dari mereka. Dan meskipun sudah tiada, keluarganya tetap bagian dari komunitas. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Bu, mulai sekarang anggap kami saudara. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan minta tolong." Kebaikan itu sedikit demi sedikit menjadi cahaya di tengah gelapnya duka. Sari belajar untuk kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi terutama untuk Arga yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan. Namun, meski waktu berjalan, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Helm hijau itu tetap berada di meja ruang tamu. Bagi Sari dan Arga, helm itu bukan sekadar benda. Ia adalah pengingat tentang perjuangan seorang ayah yang sederhana, seorang suami yang penuh kasih, dan seorang manusia yang berani berdiri di jalan demi memperjuangkan masa depan. Helm yang retak itu setiap kali dipandang, membawa kembali kenangan tentang suara mesin motor yang dulu selalu terdengar menjelang senja, tentang senyum seorang pria yang pulang dengan peluh di wajah, tapi juga dengan cinta yang tulus untuk keluarganya, dan tentang janji sederhana yang pernah diucapkannya, "Aku pulang cepat, tunggu ya." Janji itu memang tidak pernah terpenuhi, tapi kasih dan pengorbanannya akan selalu hidup, tersimpan dalam hati anak dan istrinya, serta diingat oleh setiap orang yang pernah mengenalnya. Kabar duka tentang Bayu tidak berhenti di makam atau rumah duka. Perlahan, kisahnya menyebar keluar, menembus batas gang sempit tempat keluarganya tinggal, dan menggema ke seluruh penjuru kota. Awalnya, hanya tetangga dan rekan-rekan ojek online yang mengetahui apa yang terjadi. Mereka yang hadir di hari kejadian menceritakan kembali dengan lirih bagaimana seorang ayah sederhana yang hanya berniat ikut menyuarakan aspirasi bersama ribuan orang lain di depan gedung DPR justru berukir menjadi korban. Seorang rekan ojol yang kebetulan merekam dengan ponsel, tanpa sadar menjadi saksi penting. Dalam video amatir itu, terlihat kerumunan massa yang berlarian ketika suasana mulai kacau. Lalu, sebuah mobil berwarna hitam dengan kecepatan tinggi menerobos jalan, menabrak beberapa motor, dan akhirnya melindas seorang pria berjaket hijau. Suara teriakan histeris terdengar, diikuti rekaman seseorang yang menjerit menyebut nama Bayu. Video itu diunggah ke media sosial, dan dalam hitungan jam, ribuan orang mulai menontonnya. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang marah, ada yang berduka, ada pula yang menuntut keadilan. Nama Bayu mendadak menjadi simbol penderitaan rakyat kecil. Seorang pengguna media sosial menulis, "Dia hanya ojek online. Dia hanya seorang ayah yang ingin menyambung hidup keluarganya. Kenapa nyawanya harus hilang begitu saja?" Tulisan itu menyebar dengan cepat, dibagikan ribuan kali, hingga akhirnya media arus utama meliput tragedi tersebut. Di layar televisi, wajah Bayu terpampang, bukan wajah penuh senyum yang biasa dilihat keluarganya, melainkan wajah tenang yang tertangkap dalam foto profil aplikasinya sebagai ojol. Wartawan datang ke rumah Sari, membawa kamera dan mikrofon. Mereka bertanya tentang keseharian Bayu, tentang bagaimana ia dikenal di lingkungan, tentang perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Sari, dengan suara bergetar, menjawab seadanya, "Suami saya bukan orang besar. Dia hanya kerja keras. Buat anak, buat saya, dia pulang selalu bawa cerita. Meski cuma tentang hujan deras di jalan atau penumpang yang ramah. Saya nggak pernah sangka pulangnya kali ini bukan lagi untuk hidup." Kalimat sederhana itu membuat suasana rumah duka kembali diliputi isak tangis. Kamera merekam, dan besoknya tayangan itu muncul di berbagai saluran berita.
Reaksi publik semakin meluas. Para netizen mulai membuat tanda pagar khusus di media sosial, menyerukan agar kasus ini tidak dibiarkan. Ribuan unggahan dengan gambar helm hijau dan nama Bayu beredar, menjadi simbol protes dan seruan keadilan. Mahasiswa, aktivis, bahkan pekerja kantoran ikut menuliskan duka cita mereka. Di jalanan, komunitas ojol bersatu. Mereka yang biasanya sibuk mengejar order, hari itu banyak yang sengaja berhenti bekerja sejenak. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan ojol berkumpul. Mengenakan jaket hijau mereka, berkonvoi dengan motor masing-masing. Mereka melewati jalanan utama kota, membawa bunga, membawa poster dengan wajah Bayu, serta menaruh helm hijau di depan gedung DPR sebagai bentuk protes damai. Dari udara, konvoi itu terlihat seperti lautan hijau yang bergerak, menggambarkan solidaritas yang begitu kuat. Seorang ojol senior berbicara lantang di depan kamera wartawan. Kami bukan cuma cari uang di jalan. Kami manusia, kami punya keluarga, punya harga diri. Bayu adalah salah satu dari kami. Dan kami nggak mau ada lagi yang jadi korban. Negara harus dengar. Kami nggak bisa terus-menerus dianggap kecil. Kata-kata itu semakin menguatkan posisi Bayu sebagai simbol perjuangan. Tidak lagi sekadar seorang pria yang kehilangan nyawa, tapi menjadi representasi suara rakyat kecil yang seringkali terpinggirkan. Sementara itu, di dunia maya, kisah hidup Bayu dibagikan berkali-kali. Foto dirinya bersama Sari dan Arga yang diunggah oleh seorang tetangga menjadi viral. Potret sederhana itu memperlihatkan keluarga kecil yang sedang tertawa meski di rumah sederhana. Berhasil menyentuh hati jutaan orang. Banyak yang menuliskan komentar. Lihatlah, dia hanya ingin membahagiakan keluarganya. Tapi dunia mengambilnya terlalu cepat. Tak berhenti di situ. Beberapa organisasi kemanusiaan mulai menggalang dana. Mereka mengajak masyarakat membantu biaya hidup Sari dan Arga. Dalam beberapa hari saja, bantuan mengalir dari seluruh penjuru negeri. Ada yang menyumbang besar, ada pula yang hanya bisa menyumbang Rp10.000. Tapi semuanya datang dengan doa dan harapan. Sorry, Turk. Ketika mendengar kabar itu, ia tak pernah menyangka suaminya yang sederhana kini dikenal dan dicintai oleh begitu banyak orang. Namun, di balik gelombang solidaritas itu, ada juga rasa geram. Banyak pihak menuntut agar aparat yang bertanggung jawab atas insiden itu diusut tuntas. Nama Bayu diteriakan di depan gedung-gedung pemerintahan, dijadikan spanduk, bahkan dituliskan dalam mural-mural di sudut kota. Helm hijau, yang dulu hanya dianggap benda biasa, kini menjadi simbol perlawanan. Setiap kali seseorang melihat helm itu, mereka teringat pada seorang ayah yang rela turun ke jalan dan harus membayar mahal dengan nyawanya. Sari sendiri tidak pernah mencari popularitas. Baginya, semua ini hanyalah pengingat pahit bahwa Bayu sudah pergi. Tapi, ia juga sadar, kisah suaminya kini bukan hanya miliknya. Kisah itu telah menjadi milik banyak orang yang merasakan ketidakadilan yang sama. Dan meski berat, ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa nama Bayu akan selalu disebut, bukan hanya di rumahnya, tapi di hati banyak orang. Malam-malam berikutnya, rumah sederhana mereka tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada orang datang, baik untuk menghibur, memberikan bantuan, atau sekadar menyalakan lilin di depan rumah sebagai tanda solidaritas. Arga yang masih kecil mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mulai sadar bahwa ayahnya bukan hanya milik mereka bertiga. Ayahnya kini adalah bagian dari sebuah cerita besar yang mengikat banyak hati. Di tengah semua itu, helm hijau yang retak tetap tergeletak di meja ruang tamu. Kali ini, bukan hanya Sari dan Arga yang menatapnya, tapi juga banyak orang yang datang. Benda itu menjadi saksi bisu, menjadi lambang yang sederhana namun penuh makna. Helm itu kini adalah suara yang menggema dari jalanan, dari media sosial, dari hati rakyat kecil yang merasa senasib. Suara yang berkata, kami juga ada, kami juga berharga. Bayu mungkin sudah tiada, tapi kisahnya baru saja dimulai. Dari sebuah jalanan yang berdebu, dari sebuah helm yang tertinggal, lahirlah sebuah gerakan yang membuat banyak orang akhirnya membuka mata. Hari-hari terus berjalan, waktu memang tidak pernah berhenti, meskipun ada hati yang remuk di dalamnya. Setelah pemakaman, setelah keramaian solidaritas, setelah ribuan orang bersuara di jalanan dan di dunia maya, rumah kecil Bayu dan Sari perlahan kembali sunyi. Tetangga masih sering datang, para rekan ojek online masih kerap mampir, tapi malam tetap saja terasa panjang dan sepi. Sari sering duduk di ruang tamu, menatap helm hijau retak itu
yang kini ia letakkan di meja paling depan. Ia memperlakukannya bukan lagi sekadar benda, melainkan semacam pusaka terakhir dari suaminya. Setiap kali melihatnya, wajah Bayu terbayang, senyumnya, suaranya, bahkan kebiasaannya menggantung helm itu di paku dekat pintu sebelum masuk rumah. Kini, helm itu hanya diam, tak lagi dipakai untuk mengantar penumpang, tapi justru menjadi simbol bahwa perjuangan Bayu tidak pernah benar-benar berakhir. Arga, putra kecil mereka, mulai sering bertanya, "Bu, kenapa orang-orang sering bawa bunga ke rumah kita? Kenapa ada yang bilang ayah pahlawan?" Pertanyaan itu selalu membuat hati Sari tercekat. Ia ingin menjawab dengan sederhana, tapi bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan pada anak sekecil itu tentang makna kehilangan, tentang ketidakadilan, tentang dunia yang bisa begitu kejam pada orang baik? Akhirnya, dengan suara lembut ia hanya berkata, "Ayahmu orang baik, Nat." Orang baik selalu dikenang banyak orang, meskipun dia sudah pergi. Arga mengangguk. Meski jelas ia belum sepenuhnya mengerti. Kadang, bocah itu duduk di lantai dan memeluk helm Ain. Ia memperlakukan benda itu seakan masih bisa mendekatkan dirinya pada sosok yang ia rindukan. "Ayah, aku janji belajar rajin." Begitu katanya sambil menatap helm. Sari hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Sementara itu, di luar sana, nama Bayu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik. Komunitas ojek online rutin mengadakan doa bersama setiap bulan, khusus untuk mengenang rekannya yang gugur. Mereka menggelar acara sederhana, berkumpul di sebuah lapangan parkir, menyalakan lilin, membaca doa, lalu mengangkat helm hijau tinggi-tinggi sebagai simbol persatuan. Setiap kali acara itu berlangsung, Sari dan Arga selalu diundang. Mereka hadir, duduk di barisan depan, dan disambut hangat oleh ratusan orang yang datang bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai keluarga besar yang lahir dari jalanan. Suatu hari, di dinding salah satu jembatan penyeberangan kota, muncul sebuah mural besar. Gambar itu menunjukkan sosok pria dengan jaket hijau memegang helm, berdiri gagah, meski wajahnya sederhana. Di bawah mural tertulis kalimat singkat, "Untuk Bayu," suara kecil yang menjadi gema besar. Banyak orang berhenti sejenak setiap kali melewati mural itu. Ada yang berfoto, ada yang menundukkan kepala, ada yang berdoa dalam hati. Sari mengetahuinya dari tetangga yang menunjukkan foto mural tersebut. Saat melihatnya, ia menangis lama. Bukan hanya karena sedih, tapi juga karena merasa bangga. Suaminya yang sederhana, yang selama ini hanya dikenal di lingkungan kecil, kini diingat oleh seluruh kota. Tidak berhenti di sana. Kisah Bayu mulai diceritakan di berbagai forum, seminar, bahkan ditulis dalam artikel-artikel panjang. Para menjadikannya contoh tentang bagaimana suara rakyat kecil seringkali harus dibayar mahal. Aktivis menjadikannya simbol perlawanan. Bahkan guru-guru di sekolah mulai menceritakan kisah Bayu sebagai pengingat kepada murid-muridnya bahwa keberanian untuk bersuara kadang datang dari orang paling sederhana. Namun bagi Sari, semua itu hanyalah lapisan luar. Baginya, Bayu bukan sekadar simbol, bukan sekadar nama di spanduk, bukan sekadar kisah yang diceritakan banyak orang. Bayu adalah bagian dari dirinya, ayah dari anaknya, dan cinta yang tidak akan pernah tergantikan. Ia tahu bahwa luka ini tidak akan benar-benar sembuh, tapi ia juga tahu, selama ada orang yang mengingat, Bayu tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari terus bergulir. Arga tumbuh, belajar membaca, menulis, dan mulai paham sedikit demi sedikit tentang apa yang terjadi. Setiap kali melihat mural ayahnya di jalan, ia menunjuk dan berkata bangga, "Itu ayahku." Kata-kata sederhana itu menjadi kekuatan baru bagi Sari untuk terus melangkah, meski langkahnya penuh air mata. Di malam-malam hening, ketika semua orang sudah tidur, Sari sering membuka jendela rumahnya dan menatap langit. Ia berbisik pelan, seakan berbicara dengan Bayu. "Bang, mereka semua masih ingat sama abang. Mereka nggak biarin abang hilang begitu saja. Dan aku di sini. Aku janji jaga Arga. Aku janji terus jalan, meski tanpa abang." Helm retak itu tetap berada di meja ruang tamu. Tidak pernah dipindahkan, tidak pernah disembunyikan. Benda itu adalah saksi, pengingat, sekaligus warisan paling berharga. Warisan bukan berupa harta atau benda mewah, melainkan warisan tentang keberanian, tentang cinta seorang ayah pada keluarga, dan tentang suara rakyat kecil yang mengguncang hati banyak orang. Akhirnya, cerita Bayu tidak berhenti di jalan tempat. Ia meregang nyawa. Cerita itu tumbuh, hidup,
dan terus dikenang, bukan hanya oleh Sari dan Arga, tapi oleh ribuan, bahkan jutaan orang yang pernah mendengar namanya. Helm yang dulu hanya dipakai untuk bekerja, kini menjadi lambang yang tidak akan pernah padam. Lambang bahwa ada seorang ayah, seorang suami, seorang pejuang jalanan yang meninggalkan dunia dengan cara tragis, tapi dengan nama yang selalu dikenang. Bayu mungkin tidak lagi bisa pulang membawa senyum dan cerita dari jalanan, tapi ia pulang dengan cara lain, pulang di hati banyak orang, pulang dalam doa yang terus dipanjatkan, pulang dalam kenangan yang tidak akan pernah hilang. Dan setiap kali seseorang melihat helm hijau di jalan, mereka tidak hanya melihat perlengkapan berkendara, mereka melihat sebuah cerita. Cerita tentang cinta, tentang perjuangan, dan tentang seorang pria bernama Bayu yang helmnya tertinggal di jalan. Tapi suaranya terus menggema, melampaui batas waktu.